Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Rabu 29 Juni 2022. Kita ada semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Pagi hari ini dalam kondisi hujan tidak menghalangi kita untuk mencari wajahnya, sebab kita membutuhkan Dia. Saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita memuliakan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Mazmur pasal 104 ayat 31. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, hikmat Allah yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa dimanapun berada, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Cara pandang yang tepat terhadap masalah. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Cara pandang yang tepat terhadap masalah akan memampukan kita untuk melewatinya dengan sikap pantang menyerah. Sebab semangat hidup kita sangatlah dipengaruhi oleh cara kita dalam memandang keadaan yang sedang kita lewati. Apabila kita memandangnya sebagai kesukaran yang tidak kita harapkan dan yang tidak mampu kita atasi, maka kita akan merasa berputus asa. Alhasil, kita akan menyerahkan hidup kita kepada nasib. Namun, kalau kita yakin bahwa di dalam segala keadaan Allah turut bekerja untuk kebaikan kita, maka kita tidak akan menyerah dalam keputusasaan. Sebaliknya, kita terus berjuang di dalam iman, karena kita percaya bahwa di balik semua itu ada hal yang indah yang sedang menanti diri kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudaraku, cara pandang yang tepat terhadap masalah itulah yang ada pada diri Ayub
sebagaimana yang dicatat di dalam Ayub 1. Ketika ia mendengar tentang kesukaran yang datang secara bertubi-tubi menimpa dirinya, Ayub menyembah Tuhan. Ingat, saat Ayub mengalami masalah, ia menyembah Tuhan. Ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya, ia percaya bahwa di balik semua masalah yang sangat berat yang ia alami tersebut, Allah turut bekerja di dalamnya. Bukan itu saja, ia juga tidak menuduh bahwa Allah berbuat yang kurang patut terhadap dirinya. Cara pandang yang tepat terhadap masalah ini memampukan Ayub melewatinya dengan sikap pantang menyerah, bahkan di dalam iman yang semakin dimurnikan. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita bahwa sesungguhnya di dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, dalam keadaan yang baik ataupun buruk, dalam keadaan tekanan, selalu kita ingat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Allah tidak pernah menelantarkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sebagai anak yatim piatu. Tetapi Allah bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Jikalau Allah turut bekerja, Allah memperhatikan, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Bagaimana dengan tanggung jawab kita? Bagaimana dengan sikap atau cara pandang kita terhadap diri Allah? Biarlah pagi hari ini, kekasih-kekasih Kristus, kita melepaskan cara pandang kita yang negatif, yang keliru, dan kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita bisa berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pribadi yang berdaulat dan limpah dengan kebaikan. Di dalam kedaulatanmu, Engkau mengendalikan segala sesuatu. Dan tidak ada apapun yang boleh terjadi atas umatmu tanpa seizinmu. Di dalam kebaikanmu, Engkau memelihara semua ciptaanmu. Itu sebabnya apapun yang Engkau izinkan terjadi atas anak-anakmu, pasti adalah untuk kebaikan mereka. Kalaupun saat kami mengalaminya, kami belum dapat memahaminya. Kami yakin bahwa semua perkara yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau tidak pernah membiarkan diri kami menjalani kehidupan ini seorang diri bagaikan seorang anak yatim piatu. Melalui Roh-Mu, Engkau menyertai dan menuntun hidup kami. Dengan firman-Mu, Engkau menata langkah-langkah kehidupan yang kami ambil, sehingga damai sejahtera mengikuti diri kami seumur hidup kami. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam, dan kami boleh masuk pada hari yang baru ini. Berkatilah semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Kami percaya hari depan kami ada bersama dengan Engkau, maka semuanya akan baik. Izinkanlah diri kami untuk bisa berjalan sepanjang hari ini dalam kemenangan, karena bersama dengan Engkau. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, ya Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan, keluarga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi, atas setiap hidup rumah tangga. Tuhan, kasihanilah kami. Berkati kami, tuntun kami sepanjang hari ini oleh kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan, setiap aktivitas yang kami kerjakan, kami lakukan pada hari ini akan berhasil dengan baik. Sebab Tuhan menolong kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami. Seluruh usaha pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, yang kami diberikan kepercayaan untuk mengerjakannya, Tuhan berkati, buat berhasil. Berikan hati kepada kami, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Allah, sehingga kami akan bekerja dengan kejujuran. Kami akan bekerja dengan mohon belas kasihan-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa. Berkati usaha bisnis kami Bapa. Apapun yang sedang kami tangani, kerjakan pada hari-hari ini. Tuhan, kami minta campur tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami dalam keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa memberkati seluruh kehidupan pribadi, spesial kepada keluarga-keluarga. Ya Tuhan, pulihkan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bawa kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Allah. Sehingga hidup rumah tangga kami menjadi pusat kepada Engkau ya Allah. Berkati rumah tangga kami Bapa. Berkati para suami. Berkati para istri. Berkati anak-anak. Supaya semuanya baik adanya. Bapa, terima kasih. Dan terima kasih. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan, terima kasih untuk satu usia baru yang Tuhan tambahkan kepada hamba-hamba-Mu, kepada semua keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini Tuhan, membuat mereka semakin bersyukur kepada Engkau. Dan bila Tuhan mereka menghitung hari-hari yang baru ke depan, mereka pergunakan untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu, kekuatan kuasa-Mu, kuasa darah anak domba Allah, turun mengalir, memenuhi setiap tubuh yang sakit. Dan bila Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu, Engkau menggantikan organ-organ tubuh yang sakit dengan organ-organ tubuh yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hamba melepaskan kesembuhan bagi mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan menghibur yang sedih. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi yang lemah. Dan Tuhan, Engkau menuntun kami selalu dalam kebenaran janji-Mu, ya dan amin, atas kami yang mentaati perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tahan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu. Biarlah kasih sayang-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hamba-Mu tetap taat dan setia melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Dia berjalan dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Dan dia percaya segala sesuatu yang ia hadapi, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sekalipun tantangan yang harus ia hadapi merupakan sesuatu yang berat baginya, tetapi bersama Engkau ya Allah,
dia mampu untuk melakukan yang terbaik. Tuhan berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Biar kesehatan itu boleh memuji dan memuliakan Engkau, ya Allah. Berkati ia menjadi berkat kepada anak-anak dan cucu-cucunya, dan kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah-limpah kepada hamba-Mu, Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Oliquiter yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan taat untuk melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin ia dari waktu ke waktu untuk memiliki hati-Mu, ya Allah, dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupannya, mendatangkan kebaikan bagi hidup pribadinya dan juga hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati istri kekasihnya, Ibu Desi Waisiri, dan anak-anak tercinta, Robi Violin, Jonathan Karen, dan semua keluarga besar mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus melimpah atasnya. Kasih Kristus menuntun ia, membimbing ia, untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, menjadi saksi dan berkat kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ia dengan kesehatan yang luar biasa, ya Allah, hingga dia boleh bersyukur kepada Engkau bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ia berjalan seorang diri. Diberkatilah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, bahwa kedua hamba-Mu ini terus taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, ya Allah, sehingga mereka akan melihat betapa baiknya Engkau bagi hidup pribadi rumah tangga mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, mereka tetap percaya bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka, dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka berjalan seorang diri. Tapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, karena Tuhan mengasihi mereka lebih daripada cara pandang mereka. Berkati kedua hamba-Mu di dalam semua tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu mereka, dan berkati orang-orang yang dilayani oleh mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu, kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, pakai kedua hamba-Mu semakin luar biasa bagi hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Rida Tarugdatu yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin mengenal pribadi-Mu, sehingga tidak ada keraguan dalam kehidupannya, bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri. Apapun tantangan yang ia hadapi, dengan cara pandang yang benar, cara pandang dari Yesus Kristus, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang selalu tersedia. Sebab apapun ia hadapi, Tuhan, Engkau mengasihi dia. Engkau mengasihi dia. Dan Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang kekasih, menjadi berkat kepada orang tuanya, menjadi berkat kepada anak-anak cucunya. Tuhan tolong, bahwa hidup hamba-Mu ini untuk terus menjadi pelaku firman-Mu, melakukan seperti apa yang Engkau mau, ya Allah, sehingga dia akan mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Tuhan teguhkan hatinya,
bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Berkat-Mu jasmani dan rohani melimpah atas pribadinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Hersa Sada Upuya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat kepada keluarga besar Sada Upuya. Tuhan juga memberkati Cano Junior Sada Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa mereka berjalan dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Mengandalkan Engkau sepenuhnya, ya Allah. Sehingga berkat-Mu, janji-Mu turun melimpah atas mereka. Kesehatan terbaik melimpah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita melimpah atas mereka. Dan pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa pagi hari ini kepada hamba-Mu, Ibu Diana Devretes yang berada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih Engkau melindungi, Engkau memelihara hamba-Mu setiap saat. Bahwa hidup hamba-Mu berkenan, taat dan setia kepada apa yang Engkau mau, ya Allah. Sehingga dia akan semakin mengerti dan melihat bahwa Tuhan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Masalah yang ia hadapi tidak akan melebihi kekuatan kuasa-Mu. Sebab Engkau lebih besar dari segala masalah yang ia hadapi. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Hingga ia boleh terus hidup dalam kebenaran-Mu. Menjadi berkat kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus. Dan kedua anak tercinta mereka, Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bawa hidup hamba-Mu untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Menjadi berkat kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, kepada orang tua kekasih hamba, Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Lukas T. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, berikan damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan melindungi hamba-Mu siang dan malam. Kesehatan terbaik melimpah-limpah atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kehidupan hamba-Mu terus akan menjadi berkat kepada anak, cucu, cicitnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, pemeliharaanmu nyata atas hidup hamba-Mu. Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berserah padamu sepanjang hari ini. Dan hamba berdoa memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Yang menonton langsung ataupun mengulang. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin. Tuhan bimbing. Bahwa kami tetap taat setia kepada firman-Mu. Dan apapun yang sedang kami alami. Tuhan sekali-kali tidak pernah jahat kepada kami. Tapi Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kami. Tuhan mau supaya kami semakin bertumbuh dewasa. Dan taat setia kepada firman. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pesan saya, tetap kita taat setia kepada firman Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Tuhan selalu setia kepada janjinya. Tuhan berkuasa untuk melakukan janjinya. Mari kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap masalah. Sehingga kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Tapi Dia mau supaya kita semakin dewasa.
di dalam menghadapi semua tantangan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati, bagilah berkat ini juga kepada orang-orang lain, sehingga banyak orang boleh diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Leni Patandeang. Tuhan memberkati Ibu Leni yang berada di Warmare ataupun di mana saja berada pagi hari ini. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat dalam keluarganya. Terima kasih, kita akan jumpa pada besok pagi lagi. Tetap semangat, andalkan Yesus Kristus setiap saat. Shalom, salam MDC.